Permasalahan kemacetan di ruas jalan Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun kembali bikin gerah. Inilah wajah lalu lintas di jalan lintas di Provinsi Jambi. Mulai dari jalan rusak, banjir yang menggenangi jalan hingga konvoi truk angkutan batu bara menjadi sejumlah penyebab kemacetan di jalan lintas. Kemacetan panjang tentu memberi dampak beruntun. Bukan hanya bagi mereka yang terjebak antrian kendaraan, tapi mobilitas warga sekitar hingga distribusi barang dan orang. Ironisnya dari kemacetan di Batanghari, Sarolangun tersebut, ada mobil ambulans yang membawa jenazah ke rumah duka ikut tertahan. Keluarga yang tengah ditimpa kemalangan di rundung duka harus berlelah karena macet panjang. Pihak terkait mulai dari pemerintah daerah hingga kepolisian, tak terkecuali transportir dan pengusaha batubara, berusaha mengatasi masalah ini. Lantas apa yang dilakukan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto? Saksikan wawancara eksklusifnya bersama Samsul Bahri di Tribun Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners dimanapun berada? Kembali bersama saya Samsul Bahri dalam program wawancara eksklusif bersama dengan tokoh Jambi. Kali ini kita bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bapak Edi Purwanto, SH-MSI. Apa kabarnya Pak Ketua? Alhamdulillah sehat Bung Samsul. Bung Samsul sehat, tambah ganteng saja. Sehat Pak Ketua. Pak Ketua tidurnya nyenyak Pak Ketua ya? Mana bisa nyenyak. Rakyat kita aja tidurnya kesulitan kok kita nyenyak. Masih banyak persoalan Jambi yang harus terselesaikan ya, Pak Ketua. Salah satunya hari ini kita fokus membahas persoalan angkutan batu bara. Pak Ketua, di Tribun Jambi begitu sudah beberapa kali mengangkat isu soal angkutan batu bara. Bahkan tema yang kita angkat adalah benarkah Jambi darurat angkutan batu bara? Ketika saya tanyakan ini ke Pak Ketua, bagaimana tanggapan Pak Ketua? Saya sebenarnya sudah agak hemat bicara sebenarnya. Karena memang udah terlalu keras dan terlalu sering bicara tentang angkutan batu bara. Nah, DPR sendiri kan sudah punya Perda 13 2012. Nah, Perda nomor 13 2012 tentang angkutan batu bara. Di mana di situ bahwa angkutan batu bara itu harus melalui jalan khusus batu bara. Apabila belum selesai sampai 2014, maka bisa menggunakan jalan umum seizin kepala daerah. Betul. Itu perda kita. Gitu. Tapi persoalannya adalah ketika perda ini dijalankan tidak sesuai dengan perda itu secara konsisten. Ini juga persoalan. Karena memang jumlah batu bara yang ada sekarang dengan dulu beda. Apalagi di tengah-tengah harga batu bara yang relatif tinggi, kemudian kontrak terkait batu bara oleh pemilik IUP hari ini sudah mencapai 40 juta. Memang sesuatu yang tidak gampang. Namun demikian, pemerintah daerah tidak boleh membiarkan terkait masalah ini, seperti itu. Nah, saya berapa kali udah bicara 1 tahun yang lalu terkait batu bara, terkait bagaimana sih tentang jalan khusus batu bara yang diimpikan oleh masyarakat Provinsi Jambi. Namun sampai 9 bulan kemarin belum ada realisasi. Saya tanya juga, alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita sudah pemerintah provinsi sudah punya komitmen terkait dengan 3 pengusaha yang akan membangun jalan khusus batu bara. Ada 253 kilo ruas yang akan dibangun jalan khusus batu bara. Namun demikian kita lihat progresnya hari ini juga masih belum signifikan karena ada aturan-aturan perundang-undangan yang belum diselesaikan. Dan menurut saya ini harus menjadi legacy dari pemerintah Provinsi Jambi.
Tapi itu kan jangka panjang, Ya, jangka betul. pendek yang hari ini jadi masalah. Jangka pendek masalah kan banyak. Satu, jumlah yang terlalu banyak. Betul. Yang kedua, tonasenya. Tonasenya tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, dalam sebenarnya peraturan yang resmi bahwa mobil yang spesifikasi itu hanya bisa 8 ton. 8 ton itu bukanlah muatannya, tapi termasuk berat kendaraan. Jadi praktis hanya 4,25 ton yang harus diangkut di luar berat kendaraan yang kurang lebih 2,75 ini apa itu 3,75 atau berapa? Yang penting 4, sekian ton. Namun demikian kita melihat itu secara komprehensif karena memang kita juga memahami biaya angkut dan holdingnya terlalu jauh, maka gubernur bikin SE gubernur terkait bisa 8 ton. Yang selama ini jumlah tonase kendaraan diduga bisa 12 sampai 14 ton. Betul. Nah, itulah yang mengakibatkan sering patah as. Itu mengakibatkan sering rusak jalan. Itu mengakibatkan truk-truk tidak tertib, sering ngambil bahu jalan orang lain. Jadi kalau memang ada, kenapa? Karena kalau dia lewat jalan yang berlobang pasti nguling, maka dia menghindari lubang, dia ngambil jalan kawan, maka terjadilah rentan kecelakaan yang mohon maaf korban jiwa sudah sedemikian banyak. Nah, ada masalah yang banyak ya. Pertama yang saya sebut tadi tonase. Yang kedua jalan-jalan kita udah pada rusak. Nah, saya nggak tahu nih bagaimana pemerintah pusat karena BPJN, pemerintah provinsi memang ada undang-undang PU terbaru ketika jalan itu misalnya milik nasional, provinsi bisa intervensi. Ketika jalan itu milik provinsi nggak punya uang, nasional bisa mengintervensi. Begitu juga sampai kabupaten kota. Nah, ini ada ruang bagi kita untuk mendorong bagaimana perbaikan jalan. Nah, saya kemarin cek beberapa dalam kota saja Lingkar Selatan itu luar biasa, jalan udah pada rusak seperti itu. Kemudian yang paling jadi masalah, seringkali kendaraan itu parkir di bahu jalan. Betul. Itu jadi masalah masyarakat sehingga aktivitasnya nggak bisa. Masyarakat nggak bisa karena kadang-kadang bahkan di depan rumah masyarakat itu sudah tertutup oleh batu bara. Keluar motor pun susah. Ditambah lagi ada masalah debu. Debunya rumah-rumah yang dilewati batu bara ini debunya sudah berlipat-lipat. Biasanya dia coba nyapu cuma sekali, ini bisa 3-4 kali dan warnanya hitam, gitu loh. Ini jadi persoalan juga sehingga kepada masyarakat Seridadi, masyarakat Kotoboyo, masyarakat Sungai Bulu dan beberapa yang dilalui batu bara protes terkait itu. Intinya dorongan ini bagaimana kita cepat ngambil langkah-langkah strategis keluar dari masalah itu. Ada dua yang ditawarkan, ada sungai, ada darat. Darat yang khusus, sungai jalur yang harus di beberapa harus dilakukan pengurukan. Tetapi koordinasi pemerintah provinsi, Betul. menurut beberapa lembaga vertikal belum dilakukan Ya, secara saya, komprehensif. Mungkin nanti kamu akan tanya. Cuma saya bicara sampai sana. Kemudian ada teman-teman mendorong bagaimana batu bara ini diatur truknya gitu. Ini kan enggak truknya pribadi-pribadi. Samsul punya satu truk, dia nambang tempat saya, misalnya, ngangkut saya. Kemudian misalnya ada ini bisa nyangkut punya si bedul, karena jadi nggak punya ikatan-ikatan. Padahal sebenarnya dalam peraturan nggak bisa begitu, gitu loh. Bahwa pemilik IUP harus punya transporter sendiri, atau pemilik IUP ada beberapa perusahaan yang bisa JO, jadi kerjasama antara pemilik IUP dengan pemilik transportir gitu. Memang ada juga yang membolehkan pribadi, tapi terkoordinir, nggak bisa sendiri-sendiri. Sehingga sanksinya ketika ada apa-apa nggak bisa. Termasuk kita sudah dorong ada nomor lambung. Nomor lambung itu misalnya ini kendaraan punya Samsul, ini punya Pak Sulis, punya Pak Wawan. Jadi misalnya Pak Samsul ada 100 kendaraan. 100 kendaraan itu ketika ada ini dikasih nomor PT Samsul. Ya. Nah, PT Samsul, kita ada apa-apa, Samsul sudah melakukan pelanggaran ya, Numbur meninggal, 1 panggil. Kedua, ketiga bisa dicabut izinnya itu. Itu harus saya dilakukan, tapi memang sampai hari ini tidak dilakukan. Saya tidak tahu ya. Ini kenapa? Karena memang beberapa kita tanya kepada pemerintah provinsi,
Satu landasannya adalah bukan kewenangan provinsi. Oke. Kemarin terakhir saya bahas anggaran SDM juga, itu bukan kewenangan provinsi Pak menetapkan transportir. Makanya langkah-langkah itulah kami pusing. Sehingga saya koordinasi terus. Koordinasi kemarin dengan kepolisian, bahkan kemarin saya menerima perwakilan masyarakat forum RT di Lingkar Selatan, di Palmerah, di beberapa kecamatan di situ yang dilalui Batubara protes terkait masalah itu, gitu loh, karena memang begitu mengganggu bagi mereka. Ini sudah luar biasa. Saya ajak Pak Dirlantas, Pak Kadapi, saya ajak Kapolres untuk menerima masukan mereka. Dan inilah kita lakukan. Saya intinya, saya mau nggak mau, karena pemerintah provinsi kita anggap dia sudah sedikit angkat tangan, karena sekali lagi logikanya udah pusat, mau nggak mau saya keluar dari situ. Nah, saya itu yang, di kepolisian yang dan ingin pusat. kita tanyakan Pak Ketua, Ya. kan ini pemerintah dalam hal ini Gubernur Jambi sudah membuat SE, kemudian sampai dengan saat ini pun fakta di lapangan SE itu tidak berjalan dengan baik. Ini kan ada Pak Ketua DPRD Provinsi Jambi begitu, menjadi wakil daripada masyarakat. Masyarakat mempertanyakan ini Pak Ketua DPRD, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ketua DPRD? Kalau Gubernur mungkin sudah membuat SE meskipun sampai dengan saat ini belum selesai, apa yang dilakukan Pak Ketua DPR selama ini begitu? Saya udah capek Pak, marah-marah udah capek. Marah-marah, bahkan beberapa rapat saya juga tegas gitu kan. Terkait masalah itu, kami cuma minta Pak Gubernur betul-betul menjalankan SE-nya. Jajaran Pak Gubernur betul-betul bisa menjalankan SE Gubernur itu. Dari Dinas Perhubungan, ESDM, berkolaborasi dengan vertikal, dengan kepolisian, kemudian dengan perhubungan darat yang vertikal, itu juga harus dilakukan secara menyeluruh sebenarnya. Tapi ini sudah dilakukan oleh Pak Sudah, Ketua saya DPR. nggak usah ditanya lagi, manggil udah sering. Nah, karena memang mau nggak mau, saya nggak bisa berdiam diri. Kadang-kadang, mohon maaf kesannya, Pak Ketua itu Cak Ionian, kayak Dio be yang gubernur, padahal dia ketua DPR yang mengawasi baik. Nah, pemerintah-pemerintah kita pulau ada juga diksi seperti itu. Karena ada yang nggak nyaman ketika saya sudah ngambil alih, kemudian rapat di DPRD, kita ajak bicara masalah angkutan batubara, kita ajak bicara tentang iup-iup yang melanggar dan sebagainya, ada nggak nyaman, gitu loh. Jadi sebenarnya kita ini konsisten untuk tidak konsisten, konsisten untuk tidak konsisten, melanggar aturan yang kita bikin sendiri. Harapan saya, Pak Gubernur harus tegas kepada OPD yang tidak mampu melaksanakan SE-nya, ada evaluasi, ya ganti. Ada ruang kok. Karena kalau Ketua DPRD tidak mungkin mengganti. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya itu ini agak ompong. Nah, Saya itu punya fungsi membuat peraturan daerah. Perda sudah ada. Betul. Perda 13/2012 tentang angkutan batubara udah ada. Termasuk jangan khusus batubara, perdanya ada nomor 1 2015. Betul. Udah itu produk DPR. Nah, ada fungsi anggaran. Kita juga sudah intervensi beberapa anggaran, misalnya Tempino yang dilalui batubara kita anggarkan 25 miliar kemarin. Nah, sekarang juga kita tambah lagi anggaran untuk 2023 sehingga jalan juga baik. Itu yang kita lakukan, fungsi anggaran. Yang ketiga, pengawasan. Nah, pengawasan ini tidak punya hak punishment. Saya hanya ngawasi, merekomendasikan, eksekutif, ini loh ya, masyarakat minta begini ya, tolong laksanakan. Nah, ketika eksekutif nggak melaksanakan, kita nggak punya punishment. Misalnya, mohon maaf, memberhentikan kepala dinas. betul. Misalnya kita bikin dalam LKPJ gubernur misalnya, kita menolak LKPJ, nggak punya alasan, nggak boleh, nggak ada lagi. Nah, jadi Undang-Undang 2003, otonomi daerah 2014 nggak bisa lagi. Kalau dulu kan Undang-Undang otonomi daerah tahun nomor 22 tahun 99 bisa. Dan LKPJ itu laporan pertanyaan gubernur itu bisa, mohon maaf, diberhentikan atau kepala daerah bisa, ada kekuatan itu. Diproduksi 2004 sudah mulai agak melemah udah itu. Kemudian nomor 23 2014 lebih kekuatan. DPRD yang nggak bisa ngapa-ngapain, hanya rekomendasi. Rekomendasi bisa dijalankan, bisa enggak. Kecuali ada peraturan perundang-undangan, rekomendasi itu mengikat, kuat, dan ada punishment-nya. Gagah kita, ini nggak bisa. Kita hanya perwakilan masyarakat, kita sampaikan. Tetapi sekali lagi, saya tidak sampai di situ. Berpikirlah kami, apa yang kita lakukan, sehingga kami koordinasi dengan kementerian. Beberapa kali saya koordinasi dengan Pak Dirjen. Termasuk waktu itu saya minta dihentikan truk ketika ada kemacetan total. Saya koordinasi dengan semua Forkopimda, saya teleponin semua, sepakat. Saya titipin Pak Dirjen, alhamdulillah diatensi, dihentikan walaupun cuma beberapa hari untuk perbaikan jalan. Walaupun memang sebetulnya dari Pak Ketua DPR menyebutkan bahwa sampai dengan selesai sampai jalan. selesai. Ya, itu kan kita begitu, nggak bisa ini. Kemarin juga saya koordinasi dengan Bang Dapi, Bang,
ini di atas, kalau memang yang kita hitung ada angkutan batu bara yang masuk pelabuhan yang 4.100, itu nggak bisa Bang. Karena kapasitas pelabuhan kita memang cuma 4.100. Nah, yang kita lakukan, kita hitungnya di mulut tambang yang kita jaga. Setiap hari tidak boleh lebih dari 4.100 truk. Selesai urusannya gitu loh. Tapi kan faktanya laporan sampai 12, 13 ribu, bahkan 14 ribu. Mereka sudah keluar dulu, sampai mendekati kota, parkir bawah jalan, waktu maghrib, jalan langsung dia. Jadi memang kecepatan-kecepatan itu yang dicari gitu loh. Menurut saya, kita konsisten saja. Kok 4.000 dijaganya di mulut tambang. Dan itu kita Nah, hanya sekarang bisa alhamdulillah merekomendasikan. dihentikan, saya apresiasi, terima kasih kepada Pak Kapolda yang bikin kebijakan dihentikan dulu, dia jalannya diperbaikin dulu, dan menurut saya BPJN sama PU koordinasilah. Mana yang harus kita kebut perbaikan-perbaikan itu sehingga rakyat juga tidak jengah, tidak jenuh dan marah. Mohon maaf dengan segala hormat, kami ini sudah ngelus-ngelus masyarakat lah. RT kita elus, kemarin ada 50 lebih orang dibawa oleh Ketua DPRD menghadap kita dengan Pak Akmaludin, dengan Pak siapa namanya, Elvisina. Nah, datang ke kita, berceritalah banyak hal gitu loh. Tapi sekali lagi, kami hanya itu, mereka mendeadline seolah-olah kami punya kewenangan gitu loh. Oh enggak, kita enggak punya kewenangan. Tapi sekali lagi, kita tidak boleh berdiam diri. Saya bantu Pak Gubernur koordinasi kemana-mana seperti itu. Intinya, saya berharap, mohon maaf lah, kemarin kita juga agak tersinggung. Berapa kali pemilik IUP diundang dengan Direktur Batubara, Bu Lana ya, tidak melibatkan DPRD. Padahal sebenarnya kalau di situ kita bisa kritik otokritik, pengusaha batubara, kenapa kau begini? Oh alasannya Pak, kita akan mengejar kontrak kami. Betul, tapi kontrak iya, tapi yang lain efek domino harus kita perhatikan dong. Jangan satu sisi saja, melihat harus secara holistik, paripurna, itu yang kita harapkan. Jadi intinya kembali ke topik tadi, ya udah. Ketika memang pemerintah provinsi merasa banyak nggak kewenangan, mau nggak mau kita cari jalan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Mudah-mudahan ini berjalan terus sehingga bisa mengurai kemacetan di Provinsi Jambi. Nah, enaknya kan ya mudah-mudahan kita semua sebagai penegak hukum ini tidak masuk ke dalam. Misalnya si Bedul punya transportasi 5 buah truk, 10 buah truk, 20 buah truk, ini kan menggiurkan bisnis itu. Yang goblok kan ketua DPR saja, nggak mau itu. Peluang nih Pak, ngambil itu 50 truk, bisa juga dapat duit juga. Tapi kan nggak menyelesaikan masalah. Nah, kita udah begini, maka kita akan tumpul. Nih ya sudah demi masyarakat, yang supirnya juga rakyat kita, kemudian keneknya juga rakyat. Betul itu harus diatur, gitu loh. Satu sisi kita proteksi rakyat, tapi rakyatnya kita proteksi juga, gitu loh. Nah, situlah alhamdulillah kita udah bicara, apa yang dilakukan batubara. Sekarang kan pemerintah provinsi lagi mengkomunikasikan tentang CSR untuk memperbaiki jalan. Betul. Kemudian kita tanya dengan Pak Sekda, ada rencana 600 miliar. Tadi juga kita tanya dengan PU bagaimana supaya itu dapat. Sehingga memang ada take and give. Karena memang pendapatan negara bukan pajak dari batubara itu hanya 425 miliar sampai hari ini. Dan itu dibagi provinsi 16%, pusat 20%, selebihnya kabupaten kota yang dilalui batubara. Praktis provinsi kita nggak lebih dari 50 miliar. Tahun 2022 hanya 39 miliar pendapatan negara bukan pajak. Nah ini juga persoalan. Betul. Sehingga antara input dengan output nggak seimbang. Betul, memang ada. Kemarin Pak Gubernur menyampaikan bahwa seluruh hasil Jambi ini hanya 7 triliun. Sementara kita dapat APBN kurang lebih 21 triliun. Praktis kita 14 triliun dibantu oleh negara melalui dana perimbangan. Nah itu yang kita juga harus cek apakah seperti itu. Ini kan kita lihat. Karena memang kata orang batubara, oh Pak kami itu sudah 3-4 triliun Pak menyumbang untuk negara total ini. Loh, mana 3-4 triliunnya gitu loh. Ternyata di negara. Maka kita minta CSR bisa membantu memperbaiki jalan khusus batubara. Jalan khusus yang punya pemerintah. Tapi sekali lagi saya tekankan jangan lengah. Pak Gubernur, saya udah berapa kali bilang, bikinlah task force. Betul. Unit khusus
Ada staf kita yang agak santai apa asisten. Asli kan ketuanya asisten apa atau staf ahli gubernur. Di bawahnya ada Pamen di Polda, ada PJU di apa itu tentara, TNI. Kemudian ada di situ Intel, masuk di situ orang teknis PU, perhubungan sama-sama. Dia bicara itu. Bicara jangan khusus batu bara, kapan apa masalahnya, benturannya ke apa itu regulasi, ke kementerian. Kita datang ke kementerian. Oh ini loh, apa yang sebatas percepat sehingga kerja-kerja terukur gitu loh. Jangan sampai nanti kita semua sudah pada hopeless. Saya sudah banyak ngomong doang, sudah capek bicara, nggak ada hasilnya juga. Saya ketemu masyarakat sudah akhirnya takut. Nanti Edi Purwanto bohong lagi. Edi Purwanto bohong. Padahal kita sudah teriak-teriak. Di Banggar itu luar biasa. Di forum-forum resmi saya sudah teriak. Saya kan jelas seperti itu. Bahkan masyarakat juga bisa melihat bagaimana ketegasan seorang Edi Purwanto terkait batubara. Tapi sekali lagi saya hanya fungsi regulasi, fungsi pengawasan, fungsi bikin anggaran, dan kami tidak punya fungsi punishment. Seperti itu. Nah itu yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa sebetulnya dari sisi DPRD kita sudah juga sudah cukup sering begitu Pak Ketua ya menyelesaikan persoalan angkutan batubara. Mulai dari anggaran. Nah kalau soal anggaran Pak Ketua ini kan ada jalan alternatif begitu Pak Ketua. Berapa anggaran kita siapkan? Nah kita kemarin sudah menyiapkan 50 miliar anggaran. Itu jalan alternatif mengurai kemacetan. Waktu itu dorongan inflasi Jambi nomor 1 nasional, tertinggi waktu itu. Maka cari jalan. Karena apa? Wilayah Tembes itu kredit nggak bisa bergerak. Nah kita akan hitung berapa jumlah kendaraan umum dengan kendaraan batubara. Andai kan kendaraan umum 5.000, batubara 5.000, berarti ada 10.000. Maka dengan ada jalan yang kita anggarkan 50 miliar, pada saat itu pemerintah provinsi hanya menganggarkan 25 miliar. Di TAPD. TAPD menyampaikan ke kita 25 miliar. Nggak cukup. Nah, kita minta jadi 50 miliar. Di komunikasi sebenarnya 50 miliar pun cukup kurang sebenarnya. Kok idealnya itu 62 miliar. Tapi udah karena keterbatasan anggaran kita dorong 50 miliar. Nah, waktu itu luar biasa debatable-nya. Ini yes apa enggak? Saya bilang enggak, urusan jalan. Ini konstitusional bisa dilaksanakan. Yang penting anggaran nggak masuk kantong kita, itu yang paling penting. Kalau enggak gimana? Negara itu harus begitu. Kalau kita takut terus nggak ada solusinya, lama-lama rakyat. Karena kita harus ini keselamatan manusia itu hukum tertinggi. Salus populi salus populi suprema lex. Nah, itu bahasa Latinnya. Jadi keselamatan manusia, jiwa itu hukum tertinggi. Dan itu menurut saya sih harus menjadi kesepahaman yang sama, kesadaran kolektif kita melindungi, memproteksi rakyat. Betul kita ngasih ruang teman, tapi nyawa harus kita jaga. Sehingga memang harmonisasi komunikasi tetap berjalan di Jambi yang kita cintai ini. Oke, berarti secara regulasi mungkin bisa juga sampaikan pada masyarakat. Perda dari DPRD sudah kita bentuk, tinggal dijalankan oleh pemerintah. Kemudian anggaran kita harapkan juga nanti bisa menyelesaikan jangka panjang, mungkin bisa dikatakan Pak Ketua ya. Kemudian memang SE ini tinggal bagaimana pemerintah menjalankan saja sebetulnya. Karena balik lagi bahwa DPRD tidak punya punishment untuk memecat ataupun dalam segala hal. Pak Ketua, kemarin kan mohon maaf lah, narasi teman-teman sampai agak ekstrim. Sudah Pak, kita yang anggota DPR 55 turun ke bawah, ngurus transportasi. Kita rapat-rapat kita di mulut tambang. Kemudian beberapa yang ekstrim, hentikan moratorium tentang batu bara. Kemudian hentikan dulu, banyak narasi teman-teman anggota DPR provinsi. Menurut saya DPRD sudah cukup berteriak-teriak, cukup nyari ekstrim lagi ngomongnya. Sampai ya udah kita nggak sanggup lagi nih, masyarakat kita biarkan. Udah kita boikot jalan sama-sama supaya pemerintah ini ngerti. Kalau pemerintah provinsi keterbatasan, ya udah pemerintah pusat supaya ngerti gitu loh. Ada yang bilang, "Oh, Pak, Presiden kan bilang kemacetan itu tanda negara maju." Ya kan bisa saja Presiden nyindir kita dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan batu bara gitu loh. Nah kadang-kadang kalau saya memaknai itu sindiran bagi saya sebagai Ketua DPRD, bagi kami semua Forkopimda, dianggap kami tidak mampu mengurai kemacetan batu bara di Jambi, maka sindir ya indikator negara maju itu ya adalah kita di kemacetan. Tapi kan kemacetan itu bukan batu bara, kemacetan kan terlalu banyak mobil apa, bukan mobil batu, mobil rakyat. Betul. Mobil rakyat. Jadi kan harus rasio. Kalau mobil batu bara kan
Tidak semua rakyat punya mobil batu bara. Hanya beberapa pengusaha. Jangan sampai seperti Pareto bilang bahwa 20% elit menguasai 80% kekayaan negara dan 80% rakyat hanya menguasai 20% kekayaan negara. Padahal faktanya bisa lebih dari itu. Gitu. Ini harus menjadi ya susah lebih ngomong. Jadi perhatian, kalau perhatian itu terlalu kecil. Ini harus menjadi kesadaran kita, penobatan kita lah. Harapan kita semua tobat lah, tobat mengurai masalah ini. Jangan sampai nanti masyarakat kita sudah ikut kita terus, masyarakat kita sudah mendengarkan kita terus, lama-lama distrust. Nggak percaya lagi kepada kita. Kalau sudah nggak percaya, repot kita. Itu Pak Samsul. Oke, siap. Nah, ini mungkin Tribuners juga saya sampaikan bahwa dari Tribun Jambi juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak-pihak terkait dengan gubernur untuk bisa meluangkan waktu untuk bisa wawancara dengan Tribun Jambi, Pak Ketua. Namun sampai dengan saat ini juga kami belum mendapatkan waktu pasti untuk bisa wawancara langsung bersama Pak Gubernur untuk bagaimana menyikapi terkait dengan angkutan batubara. Mungkin terakhir Pak Ketua DPRD begitu mewakili masyarakat Provinsi Jambi, apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat yang saat ini mungkin narasi di masyarakat ada yang memblokade jalan, kemudian ada yang ingin turun secara langsung begitu untuk bertindak. Mungkin bisa kita sampaikan bagaimana sikap kita kepada masyarakat, Pak Ketua. Saya itu ingat Rasulullah kan bersabda, khairun nas yang fahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Jadi artinya seluruh gerakan yang kita lakukan sebagai umat manusia harus memiliki manfaat, bukan untuk diri kita sendiri. Pengusaha batubara saya ketok deh pemilik IUP. Jangan semerta-merta ada nyari untung saja. Teman-teman transportir yang ya silakan kamu ngejar setoran, ngejar apa itu ini. Tapi keselamatan masyarakat lain kamu juga pertimbangkan. Pengendara jalan-jalan juga keselamatannya kalian juga apa itu perhatikan. Sehingga memang kita hidup itu memang saling tolong-menolong, saling menguatkan gitu loh. Bukan menjadikan kita egoistis, menjadi kita jiwa-jiwa yang rakus, tamak hanya untuk ngeruk kekayaan negara, dan saya yakin nggak habis buat kita. Berapa banyak sih uang kita yang kita makan cuman itu. Kalaupun mobil, walaupun punya 10 mobil yang kita pakai juga satu, nggak mungkin 10 kita bawa sama-sama. Jadi ini yang menurut saya yang harus kita cermati bersama. Dan ditambah harapan saya mudah-mudahan lah kami juga kerja terus dengan Pak Gubernur, juga kita akan koordinasi terus dengan teman-teman Forkopimda, kita juga akan cari solusi terus dengan pemerintah pusat, kita juga akan diskusi terus, koordinasi terus, dan prinsipnya kita saya membantu. Saya Pak Gubernur, Pak Ketua, kita mau komunikasi dengan ini, nggak bisa, ayo kita sama-sama kita komunikasi. Karena bisa saja ruang-ruang untuk lobby-lobby ini kan banyak ruang, tidak pada posisi prosedur resmi pemerintah, tapi ruang-ruang lain bisa komunikasi. Nah, yang penting intinya harapan saya komunikasi. Masalah itu bisa diselesaikan ketika komunikasi terjalin dengan baik. Ketika komunikasi buntu, maka masalah akan datang. Harapan saya, ayo sama-sama, ayo Pak Gubernur, teman Forkopimda, ayo Pak Menteri, Pak Arifin Tasrif, ayo Pak Ridwan, Pak Dirjen, ayo Bu Lana, ayo udahlah, libatkan semua pihak lah. Betul. Kita bikin sarasean lah, kita bikin FGD lah. Bagaimana kita pendapatan negara juga akan meningkat, tapi kesejahteraan rakyat itu keniscayaan. Jangan sekali lagi kita satu sisi saja ngelihat. Semua harus kita lihat secara holistik, cara paripurna. Tidak bisa case by case, satu kasus satu atau dua kasus saja, satu dimensi saja atau dimensi luas harus kita pertimbangkan dengan baik. Dan saya sekali lagi tetap bersemangat. Walaupun kadang-kadang ada hopeless juga, capek juga. Aduh, lama-lama Edi Purwanto ini bohong, cuman ngomong doang gitu loh. Gak ada actionnya, udah banyak. Saya juga di DM, di FB saya, di IG saya. Halo Pak Ketua, ini kemarin sudah ada yang meninggal di ambulan, nggak bisa ini, akan dievakuasi. Dan macam-macam, orang sakit bagaimana. Bahkan kemarin Ketua Fraksi PD Perjuangan, Mbak Nur Sri Kadarini malah bilang, Pak Bayu, Kepala BPD, boleh nggak heli yang kita sewa itu digunakan untuk evakuasi yang kredit itu? Sampai begitu pemikiran dewan gitu. Kalau ada orang yang mau melahirkan sakit keras, dapat macet, helinya bisa atau kata-kata jemput mereka. Tapi ternyata kan, wah masih dipelajari Pak. Karena memang satu, nanti kok helinya di situ Pak, kemudian rumah-rumahnya sengnya bisa berterbangan. Udah itu standar. Sampai begitu kita ekstrimnya.
kita jemput pakai heli. Kita juga ada heli BNPB. Bisa nggak mengevakuasi hal yang urgent? Sampai begitu. Artinya kita sudah agak cara-cara sedikit agak gila gitu loh. Agak gila supaya memang sama-sama bisa menyelesaikan. Nggak apa-apa, gila pengen menyelesaikan, tapi bukan gila untuk menikmati ya. Kalau gila untuk menikmati bahaya gitu. Dan kita punya tanggung jawab yang besar. Karena gaji kita, gaji Pak Gubernur, gaji Pak Kapolda, gaji Pak Danrem, gaji Pak Kejati, dan seluruh birokrasi yang ada itu akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang akan kita kerjakan, tentang apa yang kita disiplinkan, tentang apa yang kita buat, tentang apa konsistensi kita. Harapan kita, mari bersama-sama kita konsisten untuk konsisten, bukan konsisten untuk tidak konsisten. Negeri ini akan bisa baik ketika konsistensi bisa berjalan dengan baik seperti itu. Oke, siap nih. Terima kasih atas waktunya dari Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bapak Edi Purwanto SHMSI, dan tentunya harapan kepada masyarakat bagaimana ada solusi terbaik dari pemerintah begitu, karena dari DPRD rasanya sudah cukup sering dan sudah terlalu banyak begitu Pak Ketua dalam menyoali dan memberikan solusi terkait angkutan batubara. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Sehat selalu Pak Ketua. Udah makan belum? Belum Pak Ketua. Oh, iya. Saya juga belum makan. Kita makan sama-sama. Oke, demikian Tribuners, saya Samsul Bahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.